Halo Bung semua, di penghujung tahun 2021 ini kita sudah di episode ke-17 series Mahmilub Dr. Subandrio ini. Pada episode sebelumnya kita disuguhkan pada sejumlah tanya jawab baik dari hakim, auditor, dan pembela pada Subandrio. Banyak yang dia jawab tidak tahu. Baiklah, mari kita lanjutkan. Namun sebelumnya seperti biasa kami tegaskan, Testifiles hanya menyajikan dokumen, testimoni, dan hasil penelitian para peneliti dan lembaga. Kami tidak menghadirkan teori atau pendekatan apapun. Bung juga harus menelaah versi-versi lainnya. Oh ya Bung, kami memasukkan gambar berupa tulisan berita acara persidangan agar Bung juga bisa membaca secara langsung. Kadang-kadang kami akui sebagai narator sering sekali salah bunyi saat membaca yang berbahasa asing, utamanya bahasa Belanda. Narator hanya membacakannya saja. Gaya dan intonasi dari pembacaan ini pastilah tak sama dengan sidang sebenarnya. Lanjutan pertanyaan Hakim Ketua kepada tertuduh. Dan mereka melaporkan melaksanakan tugas itu untuk melihat apakah PKI mengadakan persiapan-persiapan itu. Jadi tidak bertemu sebelumnya berangkat. Jadi bertemu kira-kira tanggal 20 itu yang dianukan. Pada itu waktu tidak terjadi apa-apa. Jadi kita tidak membicarakan lagi. Dan mereka melaporkan memang bahwa estimate itu tidak benar atau info itu tidak benar. Jadi pada itu waktu tidak disinggung lagi. Tidak disinggung lagi. Tidak, ternyata tidak ada apa-apa itu. Lalu di dalam pengakuan saudara dalam berita acara pemeriksaan pendahuluan dinyatakan bahwa hal itu tidak dilaporkan kepada Presiden. Apa yang mendorong saudara untuk tidak melaporkan persoalan ini kepada Presiden? Apakah karena validity daripada info itu kurang begitu meyakinkan? Atau kurang mantep bahwa persoalan ini kan tidak dilaporkan kepada Bapak Presiden? Tentunya ada alasan-alasannya. Apakah kemungkinan ini menganggap berita ini masih ada klasifikasinya? Mungkin masih A1 atau A2 atau B2. Apa yang menjadi alasan saudara untuk tidak melaporkan? Apakah yang menjadikan alasan bagi saudara kurang valid? Jadi tidak. Jadi kami tradisi itu sebelumnya itu mengenai dalam negeri, baik mengenai land reform dan lain-lainnya, kami belum pernah membicarakan dengan Bapak Presiden. Ini juga kami anggap bahwa sampaikan saja dan tidak usah disampaikan kepada Bapak Presiden. Ya, saya tahu bahwa itu zikir tidak dilaporkan kepada Bapak Presiden. Tetapi tentunya ada alasan, dan mungkin alasan oleh karena menilai info ini belum benar, kurang valid, atau kurang meyakinkan, hingga tidak saya laporkan. Ya, jadi kami merasa bukan kami itu dalam BPI buat sementara dalam beberapa tahun ini hanya apa yang disampaikan kepada Presiden mengenai yang hubungan dengan dunia luar. Apakah saudara tidak menganggap penting meskipun kurang beberapa hari, tetapi mengenai soal kudeta itu kan persoalan yang penting. Jadi penting, tetapi kami merasa bahwa BPI dalam hal ini juga ternyata kalau ada perbandingan dengan intelijen-intelijen lain bahwa apa yang kita dapat itu tidak selalu up to date. Kami itu kalau menghadap pada Presiden itu untuk melaporkan dalam negeri. Kami merasa Presiden itu lebih tahu daripada kami. Jadi selainnya bahwa kami itu dalam negeri juga kepada Presiden selalu kami katakan kami belum bisa membantu dalam masalah dalam negeri. Dan selain daripada itu kami selalu merasa bahwa Presiden itu sudah lebih tahu. Dan beliau juga selalu mendengung-dengungkan kepada kami lebih banyak mata, lebih banyak kuping daripada kami. Bukan itu yang menjadi alasan untuk tidak dilaporkan. Adalah menjadi kewajiban saudara selaku ketua BPI untuk fuden Presiden. Bagaimana kemarin yang ditanya oleh saudara auditor dan saudara akui, apapun dan bagaimanapun juga, meskipun Presiden itu sudah mengetahui, saudara duga bahwa Presiden itu mempunyai kuping untuk mendapat Sinn-Eigen
egoism. Namun demikian bila mendengar berita akan adanya rencana kudeta dari suatu partai PKI yang menurut estimate saudara sendiri dalam keadaan yang kuat, yang kemarin ditanyakan apakah saudara tidak memandang perlu ini untuk melaporkannya kepada presiden. Itulah yang saya tanyakan, alasan atau dorongan apa kalau hanya bahwa presiden sudah mempunyai kuping sendiri yang lebih banyak, saya rasa masih kurang. Mungkin apakah tidak didasarkan kepada kenyataan bahwa itu adalah info ini kurang memuaskan. Jadi pada itu waktu, kami merasa untuk disampaikan kepada instansi-instansi yang bersangkutan. Bukan, saya tahu kalau instruksinya yang ke bawah saya mengetahui, tapi juga sudah saya tanyakan, apa yang saudara lakukan sesudah mendengar itu? Saya instruksikan, hubungi dengan ini, terus lihat apakah memang ada persiapan. Yang saya maksudkan, sekarang ke atas kepada presiden, tidak dilaporkan. Itu juga saudara ketahui. Saya ingin mengetahui alasan apa yang menyebabkan tidak melaporkan kepada presiden. Sedang sebagai kepala BPI, saya rasa menjadi salah satu kewajiban untuk prudent dalam hal apapun juga. Jadi kami merasa ini dengan disampaikan kepada instansi-instansi lainnya yang juga mungkin sebelumnya sudah menerima info dari kepalanya, mereka atau menterinya, mereka itu akan menyampaikan kepada presiden. Ini jadinya. Ini masih bukan kena jawabannya. Ini memang dalam keadaan yang lain melakukan kewajibannya. Di Andere Panglima Angkatan itu mungkin juga sudah melaporkan ini mereka juga dalam rangka kewajibannya. Ya, yang saya tanyakan sekarang Dr. Subandrio selaku Kepala BPI, mengapa tidak melapor kepada Presiden bahwa di Andere melaporkan Enzo Ford itu mungkin Mitch Kader melakukan kewajibannya. Tapi yang ingin saya tanyakan, saudara sebagai kepala, dasar apa atau dorongan apa yang mengakibatkan sehingga saudara tidak melaporkan persoalan yang sedemikian penting itu kepada kepala negara, selaku kepala BPI, selaku founder dari kepala negara? Ya, jadi maka daripada itu kami selalu merasa mengenai dalam negeri itu apa juga kami tidak merasa mampu untuk menilainya. Maka dari itu kami agak merasa Minderworld kompleks itu untuk menyampaikan kepada presiden yang selalu mengetahui. Ini yang jadi kalau kami melaporkan kepada presiden, kami ini merasa bahwa kami mengetahui dan jika itu nanti ditanya oleh presiden. Bukan, maksudnya untuk menutupi suatu berita. Tidak, di sini adalah hak saudara untuk mungkir. Adalah suatu hak yang tidak seorang pun yang ketua, para hakim, ataupun auditor yang berhak untuk mencabut hak saudara untuk mungkir. Tapi saya minta katakanlah saya mempunyai harapan kalau saudara memungkiri sesuatu itu ya, berikan sedikit yang logis begitu, yang bisa diterima oleh akal waras. Jadi bagi saya memang jadi. Tidak perlu memakai Minderworld kompleks. Saya tidak mampu and so forth. Itu suatu penilaian yang terlalu besar terhadap diri sendiri. Ya, untuk sementara mengenai ini cukup. Selesai ketua mengadakan pertanyaan-pertanyaan kepada tertuduh, selanjutnya ketua memberikan kesempatan kepada hakim anggota Letnan Kolonel Sugiri Sarjana Hukum mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada tertuduh yang dijawab oleh tertuduh sebagaimana tertera di belakang masing-masing pertanyaan sebagai berikut. Hakim anggota Letnan Kolonel Sugiri Sarjana Hukum kepada tertuduh. Pernahkah saudara Subandrio mendapatkan laporan tentang adanya informasi yang bersumber dari pos BPI yang ada di Jawa Tengah tentang instruksi CCPKI kepada CDB dan CKCS tanggal 21 Agustus 1965? Pernah. Dari siapa? Dari Kartono Kadri. Kapan? Sesudahnya gerakan 30 September. Kira-kira bulan November. Sesudahnya G30S bulan November. Sebelumnya belum pernah sama sekali. Belum. Menurut yang dilaporkan sebelum G30S. Saudara tidak merasa?
Tidak. Coba ingat-ingat. Tidak. Pernahkah saudara mendapat laporan dari bawahan saudara, bawahan lain tentang adanya latihan-latihan yang diadakan di Lubang Buaya? Pernah? Kapan? Sesudah gerakan 30 September. Sesudahnya juga. Dilaporkan semuanya kegiatan BPI. Isinya laporan apa? Jadi bahwa kita mempunyai orang-orang yang diselundupkan di lubang buaya, dan ini bawahan ini mengadakan laporan-laporan pada kita. Juga diterangkan bahwa latihan itu bersifat rahasia, jadi tidak secara GD tailored. Sebagai itu waktu, karena saya itu baik itu kalau disampaikan, apakah sudah disampaikan kepada instansi yang bersangkutan, mereka selalu menjawab sudah. Jadi tidak secara gedetailer. Tidak. Hakim anggota Sugiri Sarjana Hukum menyatakan cukup dengan pertanyaannya. Lalu ketua mempersilahkan hakim anggota Letnan Kolonel Udara Mukarto untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan mana dijawab oleh tertuduh seperti tersebut di belakang masing-masing pertanyaan. Hakim anggota Letnan Kolonel Udara Mukarto kepada tertuduh. Saudara Subandrio, tadi waktu ditanya oleh ketua, saudara mengakui bahwa PKI itu condong ke RRT, membantu RRT. Kalau RRT bertikaian dengan negara lain, antara lain dengan Rusia, dengan Yugoslavia juga. Ya, dengan pemerintah Republik Indonesia juga. Jadi pada waktu itu, pemerintah mengeluarkan peraturan tentang dilarangnya orang-orang asing berusaha di desa-desa. Terus tindakan PKI bagaimana? Jadi kami itu sebelumnya kami sendiri mengalami pelaksanaan PP 10. PKI memihak kepada RRT. Bahkan kami diserang oleh PKI dalam satu resolusi. Oleh karena kami ikut menyelesaikan soal ini. Ya, jadi waktu itu kami sendiri dikritik dalam surat kabar PKI, bahkan dikeluarkan satu resolusi yang mereka selalu sebut resolusi 7 Juli pada waktu itu. Saudara sebagai ketua BPI, juga ketua G1 Koti, apakah tidak mengetahui, mungkin mengetahui dan mesti mengetahui bahwa perkembangan di dunia modern ini, sesuatu negara itu kecuali kalau sistem persenjataannya yaitu fisik teknologi, mempergunakan sistem sosial, politik, ekonomi, dan budaya? Ya, jadi ini bahwa PKI itu jadi kalau menurut populernya antek-anteknya RRT. Tapi meskipun demikian, saudara kalau di dalam pertemuan-pertemuan ataupun pidato-pidato saudara selalu membantu PKI. Antara lain di sini mau saya jelaskan. Jadi pada ulang tahun, pada resepsi ulang tahun PKI yaitu tanggal 26 Mei, saudara juga mengucapkan supaya kita semua itu memelihara dan mengembangkan PKI. Padahal saudara sudah mengetahui bahwa PKI itu juga memusuhi pemerintah kita untuk membantu RRT. Mengapa saudara masih pidato demikian untuk mengembangkan? Minta keterangan. Ya, dalam pidato perayaan tiap partai selalu saya nyatakan bahwa partai ini bukan saja miliknya partai, tetapi miliknya semuanya. Itu supaya mereka pertama-tama avaden untuk nasional terlebih dulu daripada partai. Itu selalu. Untuk itu, mari kita berkembangkan bersama. Akan tetapi kami bertanggung jawab kepada kita bersama, tidak para partai. Selalu apakah itu NU atau apakah itu selalu sambutan kami. Dalam rangkaian ini, bahkan di samping itu, bahwa kami disebut di sini hanya membantu PKI juga, misalnya membantu partai-partai lain. Misalnya Ansor, bertikaian dengan pemuda rakyat di Jawa Timur, kami datangi untuk membantu Ansor dalam rapat raksasa. Juga mengenai HMI, juga yang dituntut bubarkan, kami yang menandatangani supaya tidak dibubarkan. Juga mengenai Gasbindo, kami lindungi meskipun ada desakan-desakan yang keras untuk dibubarkan. Jadi kami merasa pada itu waktu semuanya bahwa itu harus dipupuk. Adapun bahwa mengetahui bahwa ini nanti juga akan menjadi musuh dibicarakan dengan presiden. Akan tetapi kami musuh itu sekarang ambek Parama Arta. Jadi bagaimana siapa yang terlebih dahulu? Bagi kami sendiri yang dahulu merundingkan PP 10 ke Peking, kami mengerti sedalam-dalamnya. Jadi negara yang 800 juta penduduknya
Itu bagaimana nanti impact-nya ini bagi kami sendiri sudah mempunyai pengalaman yang mendalam bagaimana RRT itu bersikap. Apakah komunis tidak komunis itu lain perkara. Akan tetapi negara yang 800 juta dan bagi kami tentu yang mengenal, yang mempelajari sejarah internasional, kami selalu berkata every big nation is a good tension imperialist. Bahkan Indonesia sendiri itu juga oleh Filipina ketika saya datang ke sana ketika persoalan PRRI, apakah kami nanti juga tidak akan mencaplok negara lain. Jadi juga saudara mengemukakan bahwa pernah dilapori mengenai kegiatan-kegiatan PKI Mauquf tanggal 19, diperkirakan tanggal 19. Ya, apakah tidak terlintas pada pikiran saudara bahwa gerakan itu tak ada hubungannya dengan RRT? Sebab saudara sendiri juga sudah mengetahui bahwa PKI adalah anteknya RRT. Ya, pada waktu ada pemberitaan KUP, maka dari itu kami juga menanyakan, kami sendiri kok tidak melihat kegiatan-kegiatan adanya KUP. Kalau dilapori itu tidak perlu melihat sendiri kegiatannya, itu orang-orang lain. Ya, yaitu agen-agen saudara yang umpamanya di Jawa Tengah itu melihat-lihat. Saudara tidak perlu melihat, yaitu kalau saudara dilapori, itu kan perkara besar. Jadi itu juga menyangkut luar negeri. Luar negerinya adalah RRT, memakai PKI sebagai alatnya. Kenapa saudara tidak interest seolah-olah pada perkara itu? Dan saudara menyuruh pada anggota-anggota saudara supaya disampaikan pada angkatan yang bersangkutan. Angkatan yang bersangkutan itu angkatan mana yang bersangkutan dengan PKI? Angkatan yang memusuhi PKI. Saya rasa yang memusuhi PKI jadi angkatannya yang anti pemerintah itu adalah BPI. Jadi angkatan yang memusuhi PKI, saya rasa yang memusuhi PKI itu dibilangnya pemerintah itu adalah BPI. Tidak, jadi ini yang angkatan ini jadi berita dalam negeri dahulu yang kami selalu mengenai berita angkatan-angkatan itu disampaikan. Yang mengenai berita dalam negeri itu semuanya disampaikan pada instansi-instansi intelijen dalam negeri yang dianukan ininya semuanya. Jadi baik Jaksa Agung, polisi, dan lain-lainnya yang dianukan. Betul memang, tetapi kegiatan PKI ini adalah menyangkut luar negeri, menyangkut RRT. Ya, jadi masih urusan saudara, bukan urusan dalam negeri kalau menurut pendirian saudara. Jadi pada itu waktu kami juga cepat-cepat melihat apakah ada tanda-tanda, oleh karena ini sudah beberapa hari sebelumnya 19 Agustus, apakah ada tanda-tanda ke arah itu. Sehabis itu tanda-tanda tidak dilaporkan. Tidak, oleh nanti akan ketemu pada tanggal 20 dan tidak ada apa-apa dan tidak bicara apa-apa. Yang saudara harapkan itu suatu tanda apa dan bagaimana mulai